Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mardiah Miftahul Jannah dari kelas IKM 9 semester 3, mata kuliah Dasar Biomedik 3, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah teman-teman, di sini terdapat latar belakang diabetes mellitus. Menurut WHO, pada tahun 2016, diabetes mellitus menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia pada abad ke-21. Jumlah penderita diabetes mellitus mencapai 422 juta orang di dunia pada tahun 2014. Sebagian besar dari penderita tersebut berada di negara berkembang. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, memiliki jumlah penderita yang cukup tinggi. Apakah teman-teman mengetahui apa itu diabetes mellitus? Jadi, diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai, sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular dan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Kemudian, di sini terdapat tanda dan gejala pada penderita diabetes mellitus. Terdapat gejala klasik. Yang pertama, rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, sering kencing, dan berat badan turun drastis. Kemudian gejala lainnya adalah yang pertama luka lambat sembuh, kedua mata kabur, dan ketiga mudah lelah. Ada pula faktor risiko pada diabetes mellitus. Yang pertama, melahirkan lebih dari 4 kg, kedua, dislipidemia, ketiga, usia lebih besar dari 40 tahun, keempat, keturunan, kelima, diet tak sehat dan kurang aktivitas, dan yang terakhir, kegemukan. Terdapat tipe-tipe diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes tipe 1, yang kedua, diabetes tipe 2, yang ketiga, diabetes dalam kehamilan, dan yang keempat, diabetes tipe lain. Kebiasaan yang dapat menyebabkan diabetes mellitus. Yang pertama, kurang tidur, kedua, banyak makan gorengan, ketiga, stres, keempat, banyak minum minuman bersoda, dan yang kelima, merokok. Komplikasi yang terdapat pada diabetes mellitus. Yang pertama, kerusakan jantung, kedua, kerusakan saraf, ketiga, kerusakan ginjal, keempat, kerusakan dan kematian jaringan, kelima, kerusakan pembuluh darah, keenam, disfungsi seksual, ketujuh, katarak dan kebutaan. Cara mencegah diabetes mellitus. Yang pertama, cek kadar gula darah secara teratur. Kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Ketiga, menjaga berat badan ideal. Keempat, latihan jasmani secara teratur. Apa yang terjadi bila seseorang menderita diabetes mellitus? Terdapat dua efek pada penderita diabetes mellitus. Yang pertama, efek jangka pendek, dan yang kedua, efek jangka panjang, yaitu menyebabkan stroke dan serangan jantung, menyebabkan kebutaan, peredaran darah ke tungkai atau lengan terganggu, luka sukar sembuh, ginjal menjadi rusak dan gagal berfungsi, gangguan sel saraf sehingga reaksi terhadap rangsang terganggu. Bagaimana proses diabetes mellitus di dalam tubuh? Diabetes mellitus adalah kondisi metabolik
di mana tubuh tidak dapat mengatur glukosa atau gula darah dengan baik. Setiap kali makan karbohidrat, tubuh akan memecahnya menjadi bentuk gula sederhana, termasuk glukosa. Glukosa ini kemudian diangkut oleh darah menuju sel-sel tubuh yang akan digunakan sebagai energi. Proses pengangkutan glukosa dari darah masuk ke dalam sel dilakukan oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Sederhananya, insulin berfungsi sebagai pengatur kadar gula dalam darah. Sayangnya, orang dengan diabetes tidak dapat membuat insulin atau tidak dapat merespon insulin dengan baik, atau resistensi insulin. Akibatnya, pengangkutan glukosa ke dalam sel menjadi tidak tercukupi, sehingga glukosa menumpuk di dalam darah, dan ini bisa kita lihat melalui hasil pemeriksaan kadar glukosa darah yang tinggi. Pada diabetes mellitus juga terdapat fakta-fakta dan mitosnya. Mitos yang pertama, orang yang terkena diabetes mellitus harus melakukan diet khusus. Sebenarnya faktanya adalah diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun, termasuk orang dengan diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayuran dan buah, menghindari lemak trans dan membatasi lemak larus dan karbohidrat olahan, terutama gula. Mitos yang kedua, makanan ramah diabetes dan bebas gula baik bagi penderita diabetes. Faktanya, makanan bebas gula kerap mengandung sejumlah kalori dan gula, bahkan karbohidrat. Mitos yang ketiga, penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Mitos yang keempat, perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil. Faktanya, dengan kontrol atau pengendalian gula darah yang baik, perempuan penyandang diabetes tetap dapat mengandung dan melahirkan bayi yang sehat. Mitos yang kelima, penyandang diabetes dapat makan gandum, tetapi tidak dapat makan nasi. Faktanya itu tidak benar. Baik gandum maupun nasi mengandung kadar karbohidrat minimal 70% dan indeks glikemi yang sama. Keduanya meningkatkan kadar gula secara sama, dengan porsi terbatas. Keduanya dapat dikonsumsi. Dan mitos yang keenam, penggunaan insulin saat hamil dapat memberi dampak buruk bagi bayi. Faktanya, insulin tidak memberi dampak buruk pada bayi. Malah, kadar gula yang tinggi bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta atau dibandingkan tablet oral, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan, karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai diabetes mellitus. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.